Shalom, selamat malam, Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau siapkan hati kita mau datang sama Tuhan. Mari kita sama-sama bersekutu. Saya percaya saat ini, apapun yang terjadi di dalam kondisi kita mau tetap bersyukur di dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan, jikalau satu kesempatan lagi kami boleh masuk di dalam mesbah doa hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah setiap kami. Tuhan terus memimpin kami ya Tuhan, membimbing kami di dalam jalan-Mu. Malam hari ini kami ingin merasakan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menjamah setiap kami dimanapun kami berada Bapa. Biar kasih Tuhan mengalir. Biar hadirat Tuhan turun melawat setiap umat-Mu yang merindukan Engkau pada malam hari ini akan dipuaskan. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal setiap kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Bapa. Karena kami mau berserah penuh malam hari ini, kami datang menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari mengucap syukur. Di dalam setiap kondisi apapun, mungkin ada jawaban, belum ada jawaban doa dari Tuhan. Mari tetap mengucap syukur. Sebab Dia Allah yang lebih tahu. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa kita. Mari datang, mari sembah Dia. Yes. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kau yang paling mengerti setiap kami. Yesus, Kaulah sumber jawaban. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, Kau tahu ya Tuhan. Dan bawa kami ya, untuk lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan yang mengerti setiap kami. Hatiku tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Seluruh isi hati kami Kau tahu dan bawa kami untuk lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, mari lebih lagi sama-sama. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, Kau yang mengenal
Tiada yang tersembunyi, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Engkau tahu ya Tuhan, dan bawa kami untuk lebih dekat, lagi, lebih dekat denganmu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal setiap kami, pribadi yang mengenal. Tak ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatimu Engkau tahu ya Tuhan, dan bawa kami untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari masing-masing pribadi saat ini datang pada Tuhan. Dia yang paling mengerti tentang kehidupan kita, saudara. Karenanya kita gak usah khawatir, gak perlu takut, gak perlu cemas, gak perlu bimbang. Asalkan kita datang mendekat pada Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan ke setiap kita. Mari datang pada Tuhan. Izinkan Dia mendekapmu malam ini. Tuhan, Kau mendekap setiap kami umat-Mu yang rindu ya Bapa. Kami ingin rasakan kasih-Mu ya Tuhan, mengalir ya. Mari rasakan indahnya kasih Tuhan ya. Bersyukur untuk setiap hal yang sudah terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan ya. Hanya Engkau. Mari datang dengan segenap hati kita. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau tahu. Isi hatiku Kau tahu. Dengan segenap hati nyatakan bawaku ya. Mari datang untuk lebih dekat lagi padamu ya Tuhan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Nyatakan hanya Engkau ya Tuhan. Jesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu ya Tuhan.
sedetik pun Tuhan kami akan menjauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di Kami ada di dalam pelataran-Mu. Yes. Amin Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat Karena kami yakin tempat yang terbaik hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Amin. memuji-Mu, Yes. menyembah Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang Kami bisa menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. dan menikmati semua kemurahan. Ini doa kami, ini harapan kami kepadamu ya Tuhan. Dan ini kerinduan kami kepadamu. Lebih baik Kami tahu tempat yang terbaik hanya di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. pelataran-Mu, Bawa kami masuk terus dalam hadirat-Mu. pada Yes. 1000 hari Ya di Tuhan. tempat lain. Puaskan kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yes. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup. Kau Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Dan terus kami menikmati Engkau ya Tuhan. semua kemurahan. Sekali lagi jemaat Tuhan yuk, nyanyikan kerinduanmu kepada Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di Kami rindu ada dalam hadirat-Mu. daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, dan menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, Menikmati dan menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, keajaiban-Mu, mujizat-Mu. Sekali lagi umat Tuhan katakan lebih baik. lebih baik Amin Tuhan. satu hari Mari terus alami Tuhan saudara di dalam hadirat Tuhan. Jawaban Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. pada 1000 hari di tempat Amin Tuhan. Dan kami rindu memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati Ini yang kami rasakan bersama. Kami menikmati kemurahan-Mu. Kau ada dalam kami. Anugerah-Mu Tuhan melimpah atas kami.
terus selalu mengikuti kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami terus ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami tidak mau lepas dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terus pimpin hidup kami Yesus Tuhan. Lebih baik satu hari. Mari bisa angkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Katakan kerinduanmu kepada Tuhan. Daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup kami menikmati kemurahan-Mu, dan kami nikmati anugerah-Mu Tuhan. semua kemurahan-Mu. Biar kami nikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun. Kami lihat bagaimana tangan-Mu bekerja setiap hari dalam hidup kami. Setiap hari kami lihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Terlalu baik Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sebab terlalu banyak yang Tuhan beri dalam hidup kami. Sebab itu ajar hati kami selalu bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan telah beri. Terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku Dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih buat semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. ku persembahkan Ini hidup kami di hadapan Engkau. seluruh hidup. Terima kasih Tuhan. Biar ku tetap kami tetap mengasihi Engkau. Dengan segenap hati kami nyatakan di hadapan Engkau Tuhan. Terlalu banyak Yang Tuhan telah beri. yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari terlalu apa yang ku banyak. miliki. Terima kasih Tuhan. Persembahkan Ini hidup kami, ini pernyataan kami Tuhan. seluruh hidup. Semuanya datang daripada Tuhan dan kami kembalikan bagi-Mu Tuhan. Dan ku tetap Apapun yang terjadi kami mau katakan ku tetap amin Tuhan. Dengan segenap hati kami nyatakan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Yang Tuhan beri. Takkan mungkin ku Ajar kami selalu merenungkan kebaikan-Mu atas hidup
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Setiap hari kami mengucap syukur karena pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini Tuhan. Setiap hari kami mengucap syukur karena apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Setiap hari kami mengucap syukur karena kami terima kekuatan yang baru selalu daripada Tuhan. Bahkan dalam waktu-waktu kami Tuhan, dalam musim hidup kami baik buruknya Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami sampai hari ini. Ajar hati kami mengucap syukur dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bawa setiap hati kami mau menyatakan di hadapan Engkau. Oh, terlalu banyak. Terima kasih Bapa yang Tuhan telah beri, yang Kau beri bagiku. takkan mungkin ku Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. dari Terima kasih Bapa. apa yang ku Kau terlalu miliki. baik Tuhan. Ku persembahkan Sampai selamanya seluruh hidupku, Tuhan. dan ku tetap cinta, Amin. biar ku tetap Terima kasih, setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu itulah yang mengubahkan setiap kami. Karena itu Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, kekristenan itu bukan soal berapa lama kita menjadi Kristen, ya. Bukan juga soal berapa hebatnya pelayanan kita, ya. Bukan soal kita berdiri di mimbar atau kita duduk di kursi. Tapi kekristenan itu berbicara tentang karakter yang diubahkan. Berapa lama kita menjadi Kristen, ya, itu tidak penting. Yang terpenting adalah sudahkah hidup kita, karakter kita diubahkan ketika kita mengenal Tuhan. Hari-hari ini ada banyak hal-hal yang aneh-aneh ya Bapak Ibu. Jangan aneh-aneh, jadi Kristen tuh biasa aja, amin. Saya kemarin lihat di Instagram, sekarang ada orang-orang yang bikin begini loh. Siapa yang lagi galau hari ini, ya, tolong liatin video saya ini terus. Liatin, jangan kemana-mana, tatap mata saya. Lalu sekarang tutup mata. Lalu dengar, resapi dalam-dalam kata-kata saya. Saya melihat ya sekarang itu, tapi banyak yang ikutin. Orang-orang sekarang menawarkan sesuatu yang instan. Ya, tapi hati-hati, penyesatan juga sekarang banyak terjadi. Kalau kita menjadi Kristen yang hanya mencari hal-hal yang begitu, ya kita pikir semuanya instan, maka kita nih akan gampang tersesat. Ya, kekristenan tuh bukan yang aneh-aneh. Ada juga orang-orang yang jadi Kristen, mereka mengaku dipenuhi Roh Kudus, lalu mereka cari-cari setan. Ya, ada pohon besar ditengking dalam nama Yesus, pohonnya dikelilingi saudara.
Setan itu tidak akan pernah bisa menguasai kita kalau kita tidak memberi izin kepada dia untuk bekerja dalam diri kita. Ya, satu kerinduan saya ini banyak keliling ke desa-desa. Ya, tadinya ketika Tuhan memberkati kami lewat YouTube, saya membangun gereja di desa-desa. Tapi tiba-tiba Tuhan itu taruh visi kepada saya nggak buka gereja karena gereja sudah banyak lah. Saya mau jadi sahabat gembala, saya nggak mau jadi musuhnya gembala. Sekarang semua orang berlomba-lomba buka gereja, udah ada gereja dia buka lagi di sebelah, ya udah ada di sebelah dia buka lagi di sini ya. Kalau buka tuh di Papua sana yang belum ada gereja, itu saya setuju. Lalu akhirnya saya tuh berdoa, Tuhan visi apa? Karena semua orang itu berkata, ibu buka gereja, ibu sudah saatnya jadi gembala, jemaat ibu banyak di YouTube. Di Jakarta pun banyak yang tanya, ibu gerejanya di mana bu? Saya mau pindah ke gereja ibu. Saya berdoa, Tuhan bilang ya saya itu tidak harus buka gereja. Ya, visi Tuhan di akhir zaman adalah tuaian. Yesus berkata tuaian banyak, tapi warningnya Yesus itu penuainya sedikit, pekerjanya sedikit. Nah, saya menangkap hati Tuhan, ya saya harus mempersiapkan pekerja di akhir zaman, penuai di akhir zaman. Kami keliling ke desa-desa bikin seminar hamba-hamba Tuhan. Ya, saya melihat bagaimana ya penuai itu pun kita ini pekerja pun lemah. Ya, bagaimana kita bisa menuai. Lalu akhirnya saya punya kerinduan untuk bangun sekolah itu. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Akhirnya berdirilah sekolah misi itu. Ya kami punya kapasitas untuk menampung 100 orang anak masuk asrama 6 bulan. Lalu dia dilatih menjadi penuai. Lalu dia dipulangkan ke desa-desa. Visi kami, ya kerinduan kami justru orang dari desa-desa yang memang mau ke desa untuk mereka bisa menuai di sana. Jadi Bapak Ibu ya, kerinduan saya itu tadinya secara manusia tidak mungkin tapi menjadi mungkin jika itu memang dari Tuhan. Nah, kemarin saya sempat ke sana ketemu beberapa orang desa, ternyata mereka juga jemaat Mesbah Doa. Lalu ada seorang ibu tuh berkata, saya bilang, Bu enak ya tinggal di desa ya Bu ya. Sayur tinggal dipetik lah, udaranya masih bersih, jauh dari hiruk pikuk kota. Ya saya aja Bu, kayaknya saya betah, saya bilang tinggal di sini. Lalu ibu tuh bilang gini, enak di kota Bu. Ya, lalu saya di situ tuh di hati saya tuh ya, tiba-tiba saya bisa ngomong ke ibu itu gini, Bu, orang mau tinggal di desa sama di kota itu pergumulannya tuh sama. Memang tempatnya berbeda, tapi kalau kita di dalam kekristenan itu kan pergumulannya satu tok Bu. Mau di kota, di desa, di kutub utara, di kutub selatan, di luar angkasa sekalipun, pergumulannya itu cuma satu apa? Mengalahkan kedagingan. Itu tok Bu. Terus dia bilang, iya ya Bu Debbie, iya. Ya, kenapa Bapak Ibu? Roma 14 ayat 17 itu berkata begini, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, ya bukan soal minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan, bukan soal minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini berbicara tentang karakter loh saudara. Ini nggak ada hal-hal yang ini bukan hal, ini tidak berupa barang. Bukan makanan, bukan pakaian kata Yesus, bukan minuman, bukan sesuatu yang kelihatan. Tetapi kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya jadi berpikir kalau 3 hal ini, itu kan bicara tentang karakter kita kan. Ketika ada kebenaran dalam diri kita, maka timbul damai sejahtera. Ketika ada damai, maka ada sukacita. Saya bilang sama ibu itu, Bu, mau di kota, mau di desa, banyak Bu. Saya ketemu orang kaya, raya, ya Bu. Tapi dia gak punya kebenaran, gak punya damai, gak ada sukacita. Walaupun dia kaya, dia tinggal di kota besar Bu. Lebih bahagia orang di desa yang punya kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini bicara tentang karakter. Alkitab berkata, Yesus datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Karena manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, kita ini berada dalam kerajaan maut, kerajaan setan. Lalu Yesus datang, Yesus membawa kerajaan Allah. Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Kristus.
Persiapkanlah jalan bagi Allah, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang dimaksud oleh Yohanes yaitu kerajaan Allah itu sendiri, yaitu Yesus. Waktu Yesus datang, dia datang membawa kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita harus mulai belajar hidup di sorga, bukan hanya waktu kita mati. Tapi selama kita ada di dunia ini, inilah tempat kita berlatih untuk kita bisa hidup dalam kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Dikatakan di sini kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kalau di dalam hidupmu ada 3 hal ini, dalam rumah tanggamu ada 3 hal ini, berarti engkau sudah hidup di sorga sekalipun engkau masih di bumi. Makanya doa Bapa kami Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Apa itu sorga? Sorga itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Bukan kaya loh. Banyak orang kaya gak ada damai, tiap hari marah-marah. Kalau dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita, berarti dalam kerajaan setan sebaliknya. Ada dosa, tidak damai, marah-marah, tidak ada sukacita, galau.com. Jadi mari kita uji sekarang, kita ini menjadi jemaat. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran? Ada damai dalam hidup kita, ada sukacita, berarti imanmu bertumbuh. Kalau engkau menjadi jemaat Kristen, walaupun puluhan tahun, tapi engkau tidak hidup dalam kebenaran, rumah tanggamu tidak ada damai. Tiap hari tukaran, kata orang Jawa ya. Tukaran itu apa? Berantem kan, ribut kan, bener kan? Saya nggak salah kan? Lalu tidak ada damai, tidak ada sukacita, berantem, ribut. Saya pastikan Anda masih ada dalam kerajaan setan. Belum dipindah ke dalam kerajaan Allah. Sekalipun engkau Kristen. Hello. Kalau kau dalam rumah tanggamu tidak ada kebenaran dalam hidupmu. Engkau hidup di tidak damai sejahtera. Enggak sukacita. Engkau masih berada di dalam kerajaan setan. Sekalipun engkau Kristen. Sekalipun saya pendeta. Sekalipun saudara majelis. Kalau hidupmu tidak berubah, karaktermu masih dalam dosa, apa saudara? Ya Yesus bilang kalau ada kebenaran di situ pasti ada damai. Kenapa? Orang tuh kalau punya kebenaran dia mau ribut, mau berantem aja enggak dalam nama Yesus. Ngapain ribut ya? Ngapain berantem? Ya udahlah, ya wis ada masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Itu orang kalau sadar ada Roh Kudus dalam dirinya. Yang saya bingung, ngaku Kristen, berantem 3 hari 3 malam gak omongan suami istri. Nggak usah angkat tangan. Bertobat. Anda masih hidup dalam kerajaan setan loh. Ketika pertama kali kita ketemu Yesus, Roh Kudus turun dalam hidup kita. Tanda awal orang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi itu apa? Hidupnya diubahkan. Saya selalu berkata, makanya orang Kristen wajib punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu Roh Kudus turun atas diri seseorang, maka Roh Kudus akan mengubahkan orang itu. Saudara, bukan jaminan orang bahasa roh kenceng, bukan jaminan, ya. Jangan pakai hebat-hebatan bahasa roh. Yang kayak gitu, maling banyak, penipu banyak. Tukang berantem banyak, selingkuh banyak. Bukan karunia yang akan membuat kita masuk dalam kerajaan Allah, tapi karakter yang diubahkan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Ya jangan cuma sibuk kejar karunia. Saya pernah kan saksikan di khotbah saya, wah suami istri di gereja, pengerja, saya datang pelayanan, waktu penyembahan dua-dua. Saya bilang kamu tuh pakai bahasa roh waktu berantem aja di rumah. Itu cocok, mau marah suami, dasar kamu, itu setan lari tuh. Iya, saudara, bahasa roh kenceng di gereja. Begitu selesai saya pulang, suaminya itu ada bekas cakaran di pipi. Saya salaman sama suaminya, dia bilang terima kasih ya Bu Debbie pelayannya. Saya bilang Pak itu pipi kenapa Pak dicakar istri? Saya nih bercanda ngomong begitu.
Tapi itulah Tuhan turut bekerja. Suaminya pegang tangan saya sambil ngomong gini, ibu tanya aja sama istri saya. Enggak mungkin karena saya lihat mereka bahasa rohnya kenceng. Lalu saya panggil istrinya, Pak jangan ngomong bener loh. Tanya Bu ke istri saya, mana istri Bapak? Itu saya panggil, Bu sini Bu, sini Bu, sini. Datang, Bu itu Bapak ada bekas cakaran di mukanya, itu ibu yang cakar? Jawabannya apa? Dia yang mulai duluan Bu. Astaga, Bapak sama ibu di rumah berantem cakar-cakaran. Iya dia yang mulai duluan, tanya sama dia kenapa saya cakar. Lihat Bapak Ibu, bahasa rohnya kenceng. Sampai malaikat aja keriting dengernya. Saya mau bilang ya, jangan terjebak di dalam kekristenan yang hari-hari ini banyak yang menyesatkan. Ya, banyak orang yang cuma sibuk tengking pohon, ya pergi ke hutan cari setan. Ngapain lu pergi ke hutan cari setan? Itu memang tempatnya setan. Sibuklah tengking diri sendiri. Itu yang benar. Supaya kita diubahkan. Setan dalam diri kita ini banyak. Makanya saya kadang diajak, Bu ayo Bu kita doakan ada setan Bu di situ penunggunya. Bu saya ini tengking diri saya sendiri aja gak selesai-selesai Bu. Ya kita tengking diri sendiri nih loh yang tiap hari mau marah, tiap hari mau tersinggung, tiap hari mau hilang damai sejahtera, tiap hari mau gini. Buka Roma pasal 12 saudara. Roma 12 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata begini, ini ayat hafalan sebenarnya. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara baca bersama. Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Nggak usah neko-neko. Kekristenan itu apa? Mempersembahkan hidup, tubuhmu, tubuh ini loh. Yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Makanya jangan engkau persembahkan hidupmu waktu sudah mati di peti. Itu bukan ibadah. Ibadah yang sejati itu apa? Waktu kita hidup ini, tubuh ini kita persembahkan bagi Tuhan. Ini loh Tuhan, tubuhku yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Itu ibadah yang sejati. Banyak orang hidupnya itu sembarangan. Ya dia bersinah, dia selingkuh, dia tipu orang. Waktu mati sama saudaranya ditaruh Alkitab di peti. Terus buat apa? Nggak usah taruh Alkitab di peti. Dengar baik-baik. Orang Kristen itu Alkitab bukan untuk orang mati. Untuk orang hidup. Waktu hidup dibaca. Amin. Kalau sudah mati orang mati mau apa? Sayang itu Alkitab kotor di peti. Kasih orang yang belum mengerti firman. Supaya dibaca. Kita harus mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu loh ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan yang neko-neko. Dengar orang Kristen, nggak usah aneh-aneh. Ya, apalagi dengar pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, yang tidak ada di dalam firman Tuhan, jangan didengar. Menjadi Kristen yang sejati, mempersembahkan tubuh ini yang hidup. Jangan waktu sudah mati. Waktu sudah mati kau mau didoakan siapapun juga tidak bisa membawa engkau ke sorga. Urusanmu itu dengan Tuhan ketika kita masih hidup. Kita gak pernah tahu kita hidup sampai umur berapa. Kita gak pernah tahu. Selama Tuhan beri kita waktu, ayo kita beri hidup yang terbaik. Kita gak pernah tahu, jangan sombong. Jangan sombong. Ya, sekali Tuhan berhentiin jantung kita, mati kita Bapak Ibu. Gak bisa apa-apa lagi. Saya berkata sama Tuhan, selama saya hidup, saya mau melayani Tuhan. Orang bilang, Bu Dewi itu gak ada capeknya ya. Saya pernah makan pagi di Jakarta, makan siang di Semarang, makan malam di Makassar. Ya, saya pernah makan malam bahkan makan pagi di Jakarta, makan siang di negara mana, makan siang di negara mana. Orang ngomong, Ibu gak capek? Selama aku hidup, aku mau persembahkan tubuhku untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena waktu aku sudah mati nanti, aku gak bisa lagi melakukan apa-apa. Bukan soal matinya kapan. Kita mati kapanpun itu keuntungan. Asal hidup kita berkenan kepada Tuhan. Masalahnya waktu engkau mati, karaktermu sudah diubahkan apa belum? Jangan engkau bawa kepahitan sampai dalam peti. Jangan engkau bawa persinahan, perselingkuhan sampai dalam peti. Ya, jangan bawa segala dosa ke dalam kematian.
Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tapi dia berkenan pada pertobatannya, itu kata firman Tuhan. Ya, teman saya loh, cuma ngomong sama suaminya di lantai atas di kamar, Pak aku turun sebentar siapin sarapan. Nanti kalau udah selesai tak panggil ya. Iya, suaminya main HP di kamar. Istrinya turun siapin makanan, 30 menit naik suaminya udah meninggal di tempat tidur. Dia ngomong ke saya, Bu Debbie, kalau saya tahu dia mau mati hari itu saya enggak masak. Lah masalahnya kan ibu enggak tahu. Kita ini kan enggak ada yang tahu. Saya tanya, enggak ada tanda-tanda Bu? Enggak Bu, sehat suamiku. Tidak divonis dokter. Kalau sudah divonis dokter saya bisa berjaga-jaga Bu. Enggak ada, sehat walafiat, enggak ada apa-apa. Loh seperti biasa kita ngomong ke suami saya, aku tak masak ya. Enggak ada yang tahu kan. Cuma 30 menit siapin sarapan. Mau ngajak suaminya turun sampai di dalam atas kamar, kaget suaminya udah meninggal di tempat tidur. Makanya kalau ada orang datang sama saya, Bu, saya divonis dokter, umur saya tinggal 6 bulan. Saya bilang, puji Tuhan Bu, masih lama. 6 bulan tuh masih lama Bu. Ada orang gak divonis Bu, besok mati. Bapak Ibu, kita gak tahu hidup kita ini sampai berapa lama. Yang kita bawa sama Tuhan tuh bukan karunia, bukan jumlah depositmu, bukan kekayaanmu, tapi karakter yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Itu yang akan kita bawa. Hanya orang-orang yang di bumi ini sudah belajar tinggal dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mereka lah yang akan bisa masuk surga. Di bumi ini kita latihan nih. Ya jadi kalau suamimu marah ngomong, gak ada orang marah-marah di surga loh. Lu latihan loh, jangan marah-marah, amin. Orang Semarang ini kalau bilang amin kecil ya. Amin. Gitu yang keras supaya saya juga semangat. Kalau dia marah-marah, istrimu di rumah marah-marah ngomong, gak ada orang masuk surga loh. Ya marah-marah. Yang di surga itu yang hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Kalau ketiga hal ini tidak ada dalam dirimu, maaf saudara, nanti kau di surga marah-marah. Ya bingung lagi malaikat, nih kok di surga masih marah-marah ya. Ayo kita berlatih yuk. Karakter itu tidak bisa didoakan. Karakter itu bukan ketika engkau suruh pendeta tumpang tangan dalam nama Yesus, berubahlah kau, berubahlah kau. No. Ya, karakter itu kita dapatkan ketika engkau bergaul dengan firman, engkau minta sama Roh Kudus, dan yang terutama engkau bertobat, baru engkau bisa diubahkan. Kenapa? Yesus berkata, bukan orang sehat yang butuh dokter. Yang butuh dokter itu orang sakit. Bagaimana kita bisa diubahkan? Waktu engkau sadari bahwa engkau itu sakit. Kalau kita ini tukang marah-marah, kita akui dong, Tuhan, aku ini tukang marah-marah Tuhan. Ya tapi ada orang sudah sakit, nggak ngerti kalau sakit, pura-pura sehat, padahal sakit jiwa. Ya ingat loh Bapak Ibu, orang yang marah, tersinggung itu sakit jiwa, tapi stadiumnya masih awal. Ya. Tapi itu sakit jiwa, karena dalam jiwa manusia itu terletak ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ketika engkau marah itu jiwamu bermasalah. Makanya pemazmur berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam diriku? Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karakter tidak bisa didoakan. Karakter itu dibentuk dan kita yang harus mau. Dan waktu engkau berdoa, Tuhan, aku ini tukang marah. Aku mau berdoa supaya aku mau bergumul, aku puasa Tuhan mematikan kedaginganku. Aku tidak pengen marah-marah. Maka bersiaplah saudara, engkau akan dipertemukan dengan orang yang bikin engkau marah. Tapi harap tenang, ada ujian. Amin. Waktu kita menang, maka karakter kita diubahkan. Lalu ayat yang kedua dari Roma pasal 12 tadi, ayat yang kedua. Kita baca, saya undang para imam musik, kita mau siapkan. Ya, baca bersama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara saya mau tanya, marah-marah itu kehendak Allah atau bukan? Bukan, tahu kan semua. Saya yakin manusia itu gak perlu diajari terlalu seperti gimana-gimana. Alkitab berkata Tuhan itu bilang begini, aku menaruh hukum-hukumku di dalam hati mereka. Jadi orang itu mau kenal Tuhan mau tidak, sebenarnya dalam hatinya itu ada hukum Tuhan. Waktu engkau selingkuh, engkau tahu itu dosa. Enggak usah engkau tanya sama pendeta, enggak usah. Ada suara hati nuranimu
yang akan berbicara. Karena Alkitab berkata roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Itu yang akan berbicara. Dia sudah mainkan lagu, berarti saya harus selesai. Dia mengintimidasi saya Bapak Ibu. Secara perlahan. Ya, tapi saya tidak terintimidasi. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika kita ini ya marah-marah, kita tahu ini bukan kehendak Allah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau bisa membedakan. Waktu engkau berantem dengan istrimu, ayo, aduh, hai jiwaku, jangan sakit jiwa kau, aku mau berubah. Cukup ya, aku tidak mau marah-marah. Ajak istrimu berdoa, ajak suamimu berdoa. Yuk say, kita tidak usah marah ya. Ini kerajaan setan loh lagi ada dalam rumah kita. Ayo kita berdoa yuk, kita gandeng tangan yuk. Kita minta Roh Kudus hadir ubahkan kita. Amin. Bangkit berdiri, kita nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita mau bilang pada Tuhan, kami mau diubahkan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan. Kami mau tinggalkan cara hidup yang lama Tuhan. Yes Lord Jesus. Semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini kami persembahkan Tuhan. Amin. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Lebih lagi Bapak Ibu, akui di hadapan Tuhan, katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena semua itu sia-sia Tuhan. Yes, kami mau kejar perkenanan Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapa, kami datang membawa hidup kami Tuhan. Biar kami pulang dengan perubahan hidup yang dari Tuhan. Karakter kami diubahkan. Karena kami tahu pada suatu saat nanti kami akan berdiri di hadapan pengadilan Kristus. Untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap hidup kami, perbuatan kami, bahkan karakter kami di dunia ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus mengubahkan setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah kami menang dalam setiap pertempuran iman. Supaya kami berdiri sampai di garis akhir. Dan Tuhan, kami boleh menerima mahkota kehidupan ketika Engkau datang kali yang kedua. Ini hidup kami Tuhan, roh, jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.